Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Bapak dosen dan Kakak Asprak, saya Naura Maliana Juwafna Ilmi dari Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak Kelompok B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil dari acara ke-8 dengan judul Recycle View. Nah, jadi apa Recycle View ini? Nah, Recycle View merupakan komponen dari aplikasi Android yang dapat menampilkan data dalam bentuk daftar atau grid secara fleksibel. Nah, jadi Recycle View ini juga dapat digunakan untuk menampilkan daftar item, baik itu bencana alam contohnya, dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan list view. Nah, langsung saja di sini saya telah membuat aplikasi kebencanaan dengan nama Disaster App. Nah, pada bagian Activity Main XML terdapat script. Sebenarnya ini nggak ada isinya, tetapi di sini dituliskan ID Recycle View, yaitu Recycle View Disaster, kemudian untuk layout weight-nya Make Parent, kemudian layout height-nya Web Content. Nah, kemudian ditambahkan juga untuk layout-nya ini dengan nama Item Disaster XML. Ini digunakan untuk melayout list-listnya. Nah, pada Item Disaster XML ini terdapat namespace, Android dan juga app, kemudian untuk layout weight-nya, untuk lebarnya disesuaikan dengan layar, tetapi untuk tingginya disesuaikan dengan kontennya. Nah, untuk marginnya sendiri, nanti antar layout ini sekitar 8 dp. Nah, kemudian adalah image view. Di sini menggunakan ID, yaitu image icon, dengan layout lebar dan juga tingginya yaitu 40 dp. Kemudian untuk ikonnya sendiri dipanggil dari drawable dengan nama file yaitu icon. Nah, kemudian untuk content description-nya ini adalah disaster icon. Kemudian untuk status start off ini di mana dia berada di kiri parent. Kemudian untuk topnya ini dia ada di bagian tengah, dan juga untuk bottomnya ini berada di bagian bawah dan memiliki jarak antar teks yaitu 8 dp. Nah, kemudian untuk nama kebencanaannya dengan text view ini dengan ID txt disaster name, kemudian dia memiliki teks bernama disaster name, kemudian ini berada di bagian kanan gambar, sejajar di atas gambar, dan juga berada di bagian kiri. Nah, kemudian untuk jenis bencana sendiri, dia berada di bagian start, itu di bagian atas, dan juga bawah disesuaikan dengan icon gambarnya sendiri, yaitu bottom ini. Nah, kemudian untuk item disaster ini menggunakan constraint layout, yang mana dia akan sesuai dengan batasan constraint-nya. Selanjutnya adalah pada disaster ini digunakan untuk membuat data kelas disaster, di mana ini hanya berisi nama dan juga tipe dari kebencanaannya sendiri dan dituliskan dalam bentuk string. Nah, pada disaster adapter KT ini, di sini terdapat tipe alias on-click disaster, di mana dia merupakan properti yang dapat digunakan untuk membuat tipe yaitu nama unit, yang mana nanti ketika di-unclick akan menuju ke unitnya. Kemudian untuk adapternya di sini untuk menampilkan daftar dari list-list disasternya sendiri ke dalam Recycle View. Nah, untuk di sini list data adalah list disaster, yang mana ini merupakan sumber data bencana yang disimpan. Kemudian untuk on-click disaster ini digunakan sebagai lambda yang dapat menangani ketika pengguna mengeklik kebencanaannya, list kebencanaan. Kemudian untuk Recycle View adapter ini menggunakan view holder, yaitu dengan nama item disaster view holder. Nah, view holder ini berfungsi sebagai referensi dari Recycle View. Nah, selanjutnya adalah membuat tampilan dari view holder ini untuk setiap itemnya. Di sini menggunakan onCreate ini. Di sini juga menggunakan nama item holder. Kemudian ini view binding ini mempunyai view binding yang nanti juga dapat melakukan
inflate untuk mengerut, kemudian layout juga dengan parent content. Nah, kemudian ini juga akan mengembalikan nilai binding sendiri pada view holder-nya. Nah, kemudian adalah menghubungkan bin data ke tampilan di posisi. Nah, ini menggunakan on bin view holder dengan holder binnya yaitu list disaster position, yang mana ini akan sesuai dengan posisinya. Kemudian untuk get item content ini, kalau ini digunakan untuk menjumlahkan setiap item dan akan dikembalikan sesuai dengan list disaster yang ada, sesuai ukuran disasternya. Kemudian untuk view holder ini pada kelas inner item ini digunakan untuk mengatur tampilan tipe item beserta data dan interaksinya, di mana inner class ini merupakan data dari kelas. Nah, kemudian private file-nya ini adalah item disaster binding. Kemudian untuk recycle view-nya ini root, yang mana dia akan memiliki, inner class ini memiliki sebuah kelas yang memiliki hubungan data dengan tampilan item pada layarnya sendiri. Nah, kemudian terdapat fungsi funbin yang dapat digunakan untuk menampilkan item. Nah, di sini item yang akan ditampilkan yaitu berupa teks dan juga tipe teksnya sendiri. Kemudian untuk item view set on click ini digunakan untuk menjalankan apabila item tersebut diklik. Selanjutnya adalah main activity KT. Nah, di sini terdapat view binding yaitu latenate yang akan inisialisasi pada onCreate. Nah, di sini inisialisasi dengan save instant. Kemudian akan menghubungkan binding ini agar kode XML dapat dihubungkan dengan KTS. Ini akan lebih mudah. Kemudian untuk membuat instant ajarannya agar dapat mengirimkan lambda dummy yang dapat menggunakan fungsi onClick sendiri. Nah, di sini terdapat generate dummy. Kemudian di sini digunakan untuk agar ketika list ini diklik akan mengeluarkan tools yaitu you clean on listnya itu sendiri. Nah, kemudian mengatur recycle view menggunakan view binding. Di sini digunakan untuk menetapkan adapter yang telah dibuat, di mana adapternya sendiri adalah adapter disaster. Kemudian pada recycle view ini dapat digunakan dua buah layout manager, yaitu linear layout manager dan juga grid layout manager. Nah, di sini saya akan mempraktekkan untuk grid layout managernya sendiri dengan set content 4. Nah, jika menggunakan linear layout maka hanya dapat menggunakan horizontal dan juga vertikal. Namun jika menggunakan grid layout manager maka dapat ditentukan gridnya sesuai dengan keinginan pengguna sendiri. Kemudian untuk data dari dummy-nya ini berupa data ada tsunami, volcanic eruption, di mana disaster tipenya ini terdapat natural dan man-made. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini saya buat gridnya 4. Nah, ketika diklik, dia akan muncul tools di bagian bawah. Namun, di sini saya akan melakukan ketika menggunakan linear layout. Nah, kita tunggu. Nah, ini hasil ketika dia digunakan untuk horizontal dengan linear layout. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar kali deh.